Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Sofia. Saya dari kelas 10 khusus. Adapun yang ingin saya paparkan dalam video ini yakni komponen yang membangun sebuah pembayaran. Komponen yang membangun sebuah pembayaran terdiri dari 5. Yang pertama adalah regulator, yang kedua penyelenggara, yang ketiga infrastruktur, yang keempat instrumen, dan yang terakhir atau yang kelima yakni pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Rafifah Mukbitaer dari kelas 10 khusus. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa ceteris paribus, jika suatu harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Dan sebaliknya, jika suatu harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya adalah prinsip sistem pembayaran. Prinsip sistem pembayaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, keamanan, kedua, efisiensi, ketiga, kesetaraan akses, dan yang keempat, perlindungan konsumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika dari kelas 10 khusus. Jadi, saya akan menjelaskan definisi dari elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Basa Safrina dari kelas 10 khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan elastis. Permintaan suatu barang dikatakan bersifat elastis jika elastisitasnya lebih dari 1. Apa sih artinya? Artinya adalah kenaikan harga suatu barang 1% akan menghasilkan penurunan permintaan yang lebih besar dari 1%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat, serta menyalurkan kembali untuk pendanaan di berbagai kegiatan keuangan yang mengatur jalannya perekonomian. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat. Contohnya seperti bank sentral, bank komersial atau bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Contohnya seperti perusahaan asuransi, pegadaian, pasar modal, dan koperasi simpan pinjam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakira Sudirman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 macam permintaan. Permintaan yang pertama adalah permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan yang didukung oleh ketersediaan dana, namun belum melakukan transaksi. Sebagai contoh, Reza datang ke sebuah toko sepatu, membawa uang sebesar 300.000. Di toko sepatu tersebut menjual sepatu seharga 250.000. Namun, karena Reza tidak menyukai model sepatu tersebut, sehingga ia tidak jadi membeli sepatu di toko itu. Permintaan yang kedua adalah permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang didukung oleh ketersediaan dana dan telah melakukan transaksi. Dari ilustrasi sebelumnya, Reza menyukai model sepatu itu.
dan melakukan transaksi di kasir. Dan jenis permintaan yang terakhir adalah permintaan absolut atau permintaan mutlak. Jadi, permintaan absolut atau permintaan mutlak berarti memang hanya sekedar permintaan, teman-teman. Karena harga barang lebih tinggi dari jumlah uang yang dimiliki, sehingga tidak mungkin terjadi transaksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan harga keseimbangan. Tujuan harga keseimbangan adalah untuk mencapai titik di mana penawaran dan permintaan suatu produk atau jasa bertemu secara efisien tanpa adanya kelebihan pasokan atau permintaan yang tidak terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama berbasis kertas, contohnya cek, giro, nota debit, dan nota kredit. Yang kedua berbasis kartu, contohnya kartu kredit dan kartu debit. Yang ketiga berbasis elektronik atau yang biasa dikenal dengan electronic money atau e-money. Ketiganya merupakan bentuk inovasi sistem pembayaran yang didorong oleh inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat, serta kebijakan otoritas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peran bank umum dan peran bank sentral. Adapun peran bank umum dan peran bank sentral. Peran bank umum adalah menghimpun atau menyalurkan dana masyarakat atau sebagai jalan lalu lintas pembayaran. Sedangkan peran bank sentral adalah memelihara dan menstabilkan mata uang rupiah terhadap barang dan jasa terhadap negara orang lain. Apakah ada nama lain dari bank sentral? Jelas ada, itulah sirkulasi. Mengapa dikatakan sirkulasi? Karena bank sentral memiliki kewenangan untuk mengawasi mata uang negara. Apakah menabung itu penting? Ya, sangat jelas. Mengapa? Karena jika pada suatu saat nanti kita membutuhkan uang dengan cepat, maka kita bisa mengambil uang kita di dalam tabungan, ataupun juga menabung adalah sebagai investasi untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juita Akmar dari kelas 10 khusus. Saya akan menjelaskan materi ekonomi, yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan menggambarkan antara barang atau jasa dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Fungsi permintaan biasanya merupakan persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara harga dan juga jumlah barang dan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti barang lain, pendapatan konsumen, preferensi konsumen, dan juga faktor-faktor lainnya. Dalam analisis ekonomi, fungsi permintaan digunakan untuk memprediksikan bagaimana perubahan harga dan faktor-faktor akan memengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulika Yan Fatra dari kelas 10 khusus. Alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah segala bentuk instrumen atau sistem yang memfasilitasi transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai atau uang fisik. Adapun bentuk-bentuk pembayaran non-tunai ialah debit, kartu kredit, cek, bilet giro, dan uang elektronik seperti e-money, banking, QRIS, flash, dan masih banyak lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alfira Sabita Aswani dari kelas 10 khusus. Permintaan suatu barang meningkat atau menurun tergantung pada beberapa faktor. Nah, dari hal ini, beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut antara lain: 1. Pendapatan masyarakat, di mana apabila permintaan normal seiring pendapatan masyarakat meningkat, maka permintaan barang inferior semakin rendah seiring pendapatan masyarakat. Kedua, jumlah penduduk. Dengan semakin besarnya daya jual beli masyarakat, maka jumlah permintaan akan bertambah. Kemudian ketiga, harga barang yang lain. Faktor ini berkaitan pada produk atau merek lain dengan menawarkan beragam tingkat harga yang berbeda. Kemudian keempat, selera konsumen. Dalam faktor permintaan ini,
semakin tinggi selera konsumen terhadap suatu barang, maka semakin meningkat pula permintaan dari barang tersebut. Kemudian yang terakhir, prediksi masa depan. Contohnya ketika ada ramalan tentang harga suatu barang yang akan naik di masa depan, maka konsumen akan membeli banyak di masa sekarang, yang artinya jumlah permintaan dari barang tersebut akan meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Bilanur Ulfia dari kelas 10 khusus. Pengertian keseimbangan. Dalam ilmu ekonomi, keseimbangan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan, atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis permintaan. Berdasarkan daya beli konsumen, permintaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, permintaan efektif, merupakan jenis permintaan suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan bayar. Misalnya, Bu Ayu ingin membeli kulkas dan dananya sudah tercukupi, maka barang tersebut bisa langsung dibeli. Yang kedua yaitu permintaan potensial. Pada permintaan ini, konsumen memiliki kemampuan untuk membeli tapi tidak melaksanakannya. Misalnya, Denny mampu untuk membeli sepatu olahraga, akan tetapi ia tidak berkeinginan untuk memilikinya. Yang ketiga yaitu permintaan absolut, merupakan jenis permintaan suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Misalnya, Pak Riko ingin membeli rumah, akan tetapi dananya belum tercukupi untuk membeli rumah tersebut, maka permintaannya tidak terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Kanita dari kelas 10 khusus. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Ceteris Paribus dalam ilmu ekonomi. Ceteris Paribus yang secara harfiah berarti menganggap hal-hal lain tetap konstan, adalah frasa Latin yang umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai semuanya dianggap sama. Baik, itulah tadi video penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu Ceteris Paribus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aulia Dinda Faradila dari kelas 10 khusus. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Penawaran dalam ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya ada faktor harga barang atau jasa itu sendiri, yang kemudian ada faktor harga barang lain, yang kemudian ada faktor biaya produksi, dan terakhir adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan produsen dalam memproduksi barang atau jasa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sastria dari kelas 10 khusus. Apa itu fungsi penawaran? Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan inelastis. Permintaan inelastis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kuantitas suatu barang atau jasa yang tidak berubah ketika harganya berubah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bestari Suaryani. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari penawaran. Dikutip dalam buku Ekonomi Mikro 2019, pengertian penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Citra Hosyawardani dari kelas 10 khusus. Jadi bunyi hukum permintaan yaitu semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang dimintakan semakin rendah, dan semakin rendah harga barang, maka jumlah barang yang diminta
akan meningkat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep perbankan melibatkan penyediaan layanan keuangan seperti peminjaman, penyimpanan, dan investasi kepada individu, bisnis, dan pemerintah. Bank bertindak sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman serta menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini melibatkan pengelolaan risiko, investasi, dan memberikan layanan yang memfasilitasi transaksi keuangan.